Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Pangestu dengan NPM 2014151027 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil review saya terkait jurnal hidrologi yang berjudul Analisis Potensi Erosi pada Penggunaan Lahan Daerah Aliran Sungai Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan oleh Janingsan Sinaga, Kartini, dan Erni Yuniarti. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang keempat hasil dan pembahasan. Yang pertama pendahuluan. Perubahan tata guna lahan pada daerah aliran sungai seringkali terjadi yang mana akan menimbulkan berbagai macam permasalahan. Singkawang Selatan, khususnya daerah aliran Sungai Sedau, merupakan salah satu kawasan yang terdapat banyak perubahan tata guna lahan yang mana dapat dilihat pada peta tata guna lahan tahun 2003 dan 2010, menurut Bapeda pada tahun 2012. Banyaknya daerah kawasan hutan alam yang telah berkurang akibat pertumbuhan penduduk dan daerah pertanian yang meningkat, mengakibatkan banyaknya tutupan lahan yang kurang baik untuk meminimalisir terjadinya erosi yang berdampak dengan terjadinya sedimentasi di daerah aliran sungai. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu analisa tingkat potensi erosi akibat perubahan tata guna lahan di daerah aliran Sungai Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Dan yang kedua, gambaran spasial tingkat erosi tanah yang lebih spesifik dari nilai piksel-piksel yang ada yang dapat berguna dalam penentuan arahan penggunaan lahan yang lebih sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga, metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di daerah aliran Sungai Sedau, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Metode analisis data. Penyusunan model data spasial menggunakan pendekatan sistem informasi geografis. Dalam hal ini menggunakan perangkat lunak yaitu ArcMaps GIS. Setelah rincian pengelolaan data, kalkulasi peta dengan melakukan tumpang tindih atau overlay terhadap peta-peta tersebut, analisis erosi lahan dengan menggunakan metode USLE, yakni dengan mengalihkan semua faktor parameter USLE. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Sub yang pertama yaitu pengolahan model data spasial. Proses tumpang tindih layer atau overlay union terhadap masing-masing layer yang mewakili setiap jenis peta, sehingga hasil yang didapatkan dari proses tumpang tindih layer ini ialah berupa unit-unit lahan beserta atribut data yang berisi jenis penggunaan lahan, jenis tanah, dan kemiringan lahan lereng pada unit lahan tersebut. Yang kedua, menentukan faktor erosivitas hujan. Erosivitas hujan merupakan perkalian antara energi hujan total atau E dan intensitas hujan maksimum 30 menit. Berikut adalah diagram dari hasil penelitian di daerah Sungai Sedau pada tahun 2008 dan 2010 memiliki faktor erosivitas yang paling tinggi, yaitu sebesar 3.496,94 dan yang terkecil yaitu di tahun 2011 yaitu 502,89. Yang selanjutnya menentukan faktor erodibilitas tanah. Penentuan nilai erodibilitas tanah ialah kemampuan atau ketahanan partikel tanah terhadap pengelupasan dan pemindahan tanah akibat energi kinetik hujan. Pada jenis tanah aluvial memiliki faktor erodibilitas tanah yaitu sebesar 0,47, jenis tanah latosol 0,31, jenis tanah potsolik yaitu 0,16, dan jenis tanah potsolik merah kuning yaitu 0,23. Selanjutnya menentukan faktor kemiringan lereng atau LS. Dalam praktek lapangan, nilai L sering dihitung sekaligus dengan faktor kecuraman atau S sebagai faktor kemiringan lereng yaitu LS. Pada lereng kelas pertama memiliki kemiringan lereng sebesar 0,40, kelas kedua 1,40, kelas ketiga 3,10, kelas keempat 6,80, dan yang kelima 9,50. Selanjutnya menentukan nilai faktor penggunaan lahan dan pengelolaan tanah atau CP. Nilai faktor CP ditentukan berdasarkan jenis penggunaan lahan dan pengelolaan lahan pada setiap unit lahan di daerah aliran Sungai Sedau. Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk
Menentukan nilai faktor penggunaan lahan dan pengelolaan tanah atau CP ialah Peta Tata Guna Lahan tahun 2003 dan 2010 di daerah aliran Sungai Sedang. Berikut adalah data yang diperoleh dari Bapeda tahun 2012. Selanjutnya yaitu analisa perhitungan erosi. Berikut disajikan diagram hasil penelitian analisa perhitungan erosi di daerah aliran Sungai Sedau. Selanjutnya yaitu analisa kualitas air. Yang pertama TSS atau Total Spending Solid. Total Spending Solid yaitu nilai TSS yang rendah ini dapat terjadi karena waktu pengambilan sampel air dilaksanakan saat kondisi cuaca cerah atau tidak terjadi hujan, sehingga bahan organik ataupun sel-sel mikroorganisme dan sebagainya yang merupakan kandungan dari parameter TSS telah menjadi sedimen akibat adanya proses pengendapan. Jadi, TSS ini akan memiliki nilai tinggi pada saat terjadi hujan. Yang kedua, kekeruhan. Nilai kekeruhan yang tidak begitu besar walaupun sedikit melebihi standar baku mutu pada kedua sampel air uji dapat terjadi karena waktu pengambilan sampel air dilaksanakan saat kondisi cuaca cerah atau tidak terjadi hujan dan pengambilan sampel air yang dilakukan pada setengah dari total kedalaman sungai. Berikut adalah tabel hasil penelitian dari TSS dan kekeruhan. Yang selanjutnya yaitu upaya konservasi lahan potensial erosi. Nah, upaya konservasi lahan ini menggunakan dua metode. Yang pertama metode vegetatif. Nah, metode vegetatif ini memberikan tanaman penutup lahan yang rapat atau dengan pemberian mulsa, yaitu sisa tanaman, serasa, sampah, plastik atau bahan-bahan lainnya yang disebar. Dan yang kedua, metode mekanik. Metode mekanik ini yaitu pembuatan teras gulut dan teras bangku. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yang pertama pada tahun 2010 dengan nilai erosivitas hujan sebesar 3.489,94 ton meter per hektar per sentimeter hujan mengakibatkan luas lahan yang masuk ke dalam kriteria kelas bahaya erosi berat dan sangat berat sebesar 4.303,09 hektar. Laju potensial erosi di daerah aliran Sungai Sedau dalam jumlah yang kecil terjadi pada tahun 2011 dengan nilai erosivitas hujan sebesar 535,71 ton meter per hektar per sentimeter hujan mengakibatkan luas lahan yang masuk ke dalam kriteria kelas bahaya erosi berat dan sangat berat yaitu hanya sebesar 271,95 hektar. Yang kedua, terjadinya erosi di daerah aliran Sungai Sedau juga cukup mempengaruhi kualitas air di sungai tersebut. Hasil pemeriksaan parameter kekeruhan dalam sampel air uji yang diambil dari dua titik lokasi, yaitu titik pertama 26,6 mg per liter dan yang titik kedua yaitu 25,1 mg per liter. Yang ketiga, upaya konservasi lahan dilakukan dengan konservasi vegetatif dan konservasi mekanik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.